Halo, salam sehat semua. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dalam menjalankan setiap aktivitas. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang turunan yang itu dimulai dari laju perubahan, ya. Nah, di sini disebutkan bahwa laju perubahan suatu fungsi adalah kemiringan garis singgung. Nah, perlu kita ketahui tentang laju perubahan. Laju ini artinya kecepatan gitu ya. Perubahan artinya ada yang berubah. Nah, misalkan saya buatkan grafik di sini, ada grafik posisi terhadap waktu ya. Nah, posisinya di titik nol, waktunya nol, artinya dia belum bergerak. Setelah dia bergerak sejauh 5 kilometer, 5 kilometer itu dia akan tempuh dalam waktu 1 jam. Sedangkan selama 2 jam dia bergerak, dia akan menempuh sejauh 10 kilometer. Dan itu terlihat konstan gitu ya. Nah, oleh karena itu dari gambar grafik ini kita bisa katakan bahwa laju perubahan atau biasa kita kenal dengan kecepatan pergerakannya itu adalah 5 kilometer per jam gitu ya. Ya, itu laju perubahannya. Jadi perubahannya dia dari mulai diem, ternyata 1 jam berikutnya dia berada di posisi 5 kilometer. Jadi perubahannya 5 kilometer per jam. Sedangkan di jam kedua, dia bergerak berada di posisi 10 kilometer. Oleh karena itu kecepatannya itu adalah 5 kilometer per jam. Nah, dan di sini dikatakan bahwa laju perubahan suatu fungsi adalah kemiringan garis singgung. Nah, mari kita lihat ada apa dengan garis singgung ya. Ada apa dengan garis singgung? Yaitu ketika suatu fungsi, misalkan fx diperbesar, maka akan tampak seperti garis lurus, dan garis lurus tersebut adalah garis singgung fx pada titik tertentu di x. Di sini saya ambil contoh, misalkan sebuah fungsinya itu y sama dengan x kuadrat dikurang 2x, dan kita bisa lihat gambar grafiknya itu seperti parabola ya. Nah, ini gambar grafiknya itu berwarna coklat, dan kita zoom di titik 1 sampai dengan 1,5. Nah, itu kalau kita lihat dari gambar grafik yang pertama ini dia lengkung sebetulnya ya. Tapi ternyata setelah kita zoom, ini ya 1,3, 1,4, dan ini titiknya negatif 0,9 dan negatif 1. Nah, kita akan mendapati bahwa setelah di zoom itu akan tampak seperti garis lurus ya. Dan garis lurus itu adalah garis singgung fx pada titik tertentu di x. Misalkan di sini x sama dengan 1 misalkan ya, atau x sama dengan 1,5. Nah, inilah gambar grafik yang ternyata ketika di zoom kita akan mendapati gambarnya itu seperti gambar garis lurus, dan ternyata garis lurus itu adalah garis singgung dari fungsi y sama dengan x kuadrat dikurang 2x pada titik tertentu di x. Misalkan di sini titik x sama dengan 1 atau x sama dengan 1,5. Jadi kurang lebih garis singgungnya itu ya seperti yang ada pada gambar ini ya. Nah, oke. Kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Masih dengan laju perubahan, dan di sini disebutkan bahwa untuk menemukan kemiringan garis, pertimbangkanlah garis potong yang secara lokal
memotong kurva di 2 titik. Nah, jadi garis potongnya warna biru, ya. Terus kurva yang tadi itu ada yang berwarna coklat di 2 titik. Ini ada titik merahnya ya. Nah, itulah kemiringan garis. Seperti yang tadi di slide pertama, bahwa laju perubahan suatu fungsi itu adalah kemiringan garis singgung. Nah, jadi untuk menemukan kemiringan garis ya kita membutuhkan 2 titik. Nah, dan 2 titik ini ketika kita buatkan garis lurusnya itu, ya dia akan menjadi garis potong gitu ya, yang memotong kurva. Dan kemiringan garis potong tersebut, nah katakanlah di sini adalah x, fx atau x, y gitu ya, atau x1, y1. Nah, sedangkan di sini adalah karena ada apa ini namanya ya, ada jarak, ada selisih ya. Nah, maka dari itu x plus h, fx plus h atau biasa kita kenal juga dengan x2 y2 gitu ya. Nah, kemiringan. Nah, kita bicara dengan kemiringan garis potong. Kemiringan di sini biasa kita kenal juga dengan gradien ya. Nah, jadi gradien dari garis potong ini ya, yang kurva tadi itu. Nah, kita rumuskan dengan delta y per delta x gitu ya. Nah, rumus gradiennya itu adalah y2 dikurang y1 per x2 dikurang x1 gitu ya. Atau dalam dalam pembahasan turunan ini kita akan menggunakan fx plus h dikurang fx dibagi h. Jadi y2 di sini ya posisinya y2 dikurang y1 per x2 dikurang x1. X2-nya x plus h ya. Ini dia. Dikurang x1. Ini x. X plus h dikurang x ya h gitu ya. Nah, itu rumusan untuk kemiringan garis potong gitu ya, atau yang kita sebut dengan gradien garis potong dari em, kurva ya, yang melalui 2 titik. Nah, selanjutnya, nah di sini kita sudah mulai bicara tentang definisi dari turunan. Turunan dari fx adalah fungsi d per dx. Nah, diferensial d ini ya, diferensial dari fx. Nah, ini turunannya ya. Nah, jadi tadi kalau kita bicara posisi terhadap waktu, nah ini ternyata turunannya adalah kecepatan gitu ya. Ada kecepatan di sana. Nah, jadi kalau kita bicara posisi terhadap waktu, nah, ternyata turunannya adalah kecepatan. Nah, jadi yang kita bicarakan selain dari posisi terhadap waktu itu adalah ada kecepatan yang dibahas di situ. Nah, kecepatan tadi itu bisa dihitung dengan menggunakan perubahan dari posisi terhadap waktu. Dan di sini dalam definisi turunan fungsi, definisinya itu adalah limit h mendekati 0, fx plus h dikurang x dibagi h. Asalnya itu ya dari slide sebelumnya tadi, ada garis potong kurva
yang memotong di dua titik itu adalah kemiringan garis potong tersebut atau yang biasa kita kenal dengan gradien. Dan selanjutnya, jika limit ini tidak ada untuk nilai X tertentu, maka fx tidak dapat didiferensialkan di X gitu ya. Nah, ini keterangan lebih lanjut dalam definisi dari turunan. Nah, disebutkan bahwa jika limit ini tidak ada untuk nilai X tertentu, tidak dapat maka fx atau kurva itu tidak dapat didiferensialkan di posisi X tersebut ya. Nah, itu merupakan definisi dari turunan. Nah, berikutnya ada notasi-notasi yang biasa digunakan dalam belajar turunan atau diferensial. Nah, ini ya. D D per dx diferensial ya, D itu fx itu adalah fungsi. Nah, atau biasa kita tulis juga dengan karena fx itu y, nah maka biasa kita tulis dengan dy per dx. Nah, atau f aksen x gitu ya. F aksen x ini adalah turunan dari fx, turunan pertamanya. Atau biasa juga kita tulis dengan D kapital X, fx gitu ya. Nah, ini adalah simbol-simbol atau notasi-notasi yang akan digunakan dalam belajar turunan ya. D itu diferensial. Nah, di sini kita punya contoh fungsinya itu misalkan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2. Kita akan mengetahui turunan dari fungsi x pangkat 3 ditambah 2 itu apa jadinya gitu ya. Nah, kita gunakan definisi dari turunan tadi itu. Limit H mendekati 0, fx plus H dikurang fx dibagi H ya. Nah, karena di sini fx-nya itu adalah x pangkat 3 plus 2, maka fx plus H-nya itu adalah, nah kita tinggal eh, tambahkan H gitu ya. Nah, ini adalah fungsi komposisi ya. Nah, jadi fx plus H-nya yang ini ya, dikurang fx dibagi H. Kemudian tinggal disederhanakan. Ini x plus H dipangkatkan 3. Nah, jadinya x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat H ditambah 3hx kuadrat ditambah 3x H kuadrat ditambah H pangkat 3 ditambah 2 ya. Dikurang x pangkat 3 dikurang 2. Di sini ada x pangkat 3. Di sini ada negatif x pangkat 3 ya. Ada plus 2, ada negatif 2. Jadi nah, kita perhatikan apa yang tidak bisa dioperasikan ya terhadap yang lain. Jadi di sini tinggal 3x kuadrat H plus 3x H kuadrat ditambah H pangkat 3. Nah, penyebutnya masih ada H. Kita faktorkan H-nya. Ini ya, faktorkan. Nah, setelah difaktorkan, disubstitusikan H-nya itu sama dengan 0. Ini 0 ya, 0. Sehingga kita peroleh turunan dari fx sama dengan x pangkat 3 plus 2 itu adalah 3x kuadrat dengan menggunakan definisi turunan. Nah, selanjutnya kita melihat ke fungsi yang lain. Di sini ada fungsi yang berikutnya adalah fx sama dengan x kuadrat ditambah 2 dengan menggunakan fungsi turunan. Nah, kalau fx-nya x kuadrat plus 2 ya artinya x plus h-nya itu ya x-nya itu kita ganti dengan x plus h dikuadratkan
plus 2 ya. Ya, seterusnya kita operasikan sama prosesnya seperti Mmm, proses yang fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2 tadi. Dan pada akhirnya kita akan mendapati bahwa hasil turunannya itu adalah 2x ya. Jadi kalau x pangkat 2 turunannya itu adalah 2x. Kalau x pangkat 3 turunannya itu adalah 3x kuadrat. Di sini kita bisa melihat, mmm, keteraturannya ya, keteraturan dari turunan. Sehingga kita bisa ngambil konjektur terlebih dahulu sebelum kita buktikan bahwa turunan dari x pangkat n itu adalah n x pangkat n dikurang satu. Nah, mari kita lihat apakah konjektur ini benar. Kita buktikan dulu. Nah, misalkan yang akan kita turunkan itu adalah y sama dengan x pangkat n gitu ya. Sehingga y aksen atau dy per dx-nya itu adalah n x pangkat n dikurang satu. Kita turunkan sama dengan menggunakan, definisi turunan ya, limit h mendekati 0, fx plus h dikurang fx dibagi h. Nah, kita teruskan, sama seperti tadi ya, jadi x plus h pangkat n dikurang x pangkat n bagi h. Nah, ini kita jabarkan x plus h dipangkatkan n ini adalah x pangkat n. Nah, ini n satu ini itu adalah kombinasi antara n dengan satu gitu ya. Nah, kombinasi itu n faktorial per n dikurang satu faktorial, satunya dari sini ya, dikali satu faktorial gitu ya. N faktorial itu sama dengan n dikali n min satu faktorial, n min satu faktorial, dikali satu faktorial ya satu ya. Nah, n dibagi satu, nah makanya di sini jadi n ya. Jadi kombinasi n satu itu jadinya n ya. Nah, kalau x pangkat n ini ya memang n kombinasi 0 gitu ya. Nah, jadi n faktorial per n dikurang 0 ya n faktorial gitu ya. N faktorial dibagi n faktorial ya 1. Jadi kita jabarkan sampai dengan h pangkat n dikurang xn. Nah, ini ada xn gitu ya. Jadi kita kumpulkan apa yang tersisa ya. Nah, tapi selanjutnya ini ada h ya. Ini h-nya masih pangkat 1. Ini h-nya pangkat n min 2 ya. Ini h-nya pangkat n min 1. Ini dia ya. Ini n min 2, ini n min 2. Karena ada dibagi dengan h yang ini. Ini h pangkat 1. Oke ya, selanjutnya setelah kita bagi dengan h, nah kita substitusikan h-nya itu mendekati 0. H-nya dengan 0. Jadi yang ada h-nya itu jadi 0. Ini 0, 0, 0. Gitu ya. Nah, sehingga tersisa yang masih ada adalah nx pangkat n dikurang 1. Nah, jadi turunan dari x pangkat n itu adalah n x pangkat n dikurang 1. Jadi itu terbukti benar gitu ya, konjektur tadi. Jadi turunan dari x pangkat 3 itu adalah 3x kuadrat. Turunan dari x pangkat 2 itu adalah
2x gitu ya. Mengapa 2x? Nah, karena x pangkat n kan. X 2-nya itu n. Menjadi n x pangkat n dikurang 1. N-nya itu 2, makanya di sini 2 x. Nah, ini 2 dikurang 1. Tuh ya. 2 dikurang 1, 1. Nah, kita ambil contoh yang lain misalkan. Di sini y sama dengan x pangkat 4. Nah, jadi kita bandingkan dengan x pangkat n tadi ya. Jadi n-nya itu adalah 4. 4 ya. Sehingga turunannya itu adalah n x pangkat n dikurang 1. N-nya tadi 4, berarti turunannya sama dengan 4 x gitu ya. N-nya 4 dikurang 1, 4 dikurang 1, 3. Gitu ya. Nah, itu contohnya. Baik, kita ke materi yang berikutnya. Ya, ini turunan dari fungsi konstanta ya. Nah, fungsi konstanta di sini saya ambil contoh y sama dengan 2, fx sama dengan 2 gitu ya. Itu sama aja dengan kita tulis dengan y sama dengan 2. Dengan menggunakan definisi turunan ya kita tinggal apa ya? Gunakan limit tadi ya, limit h menuju 0 fx plus h dikurang fx dibagi h. Jadi di sini fx-nya itu 2 gitu ya. Nah, fx plus h mengapa 2 juga? Karena ini adalah fungsi konstan x, y gitu ya. Ini 2. Jadi mau di x-nya 1, mau di x-nya 2, mau x-nya 3, dia y-nya tetap di 2 ya. Nah, oleh karena itu fx plus h, berapapun h-nya, kita akan menemui bahwa y-nya itu adalah 2. Jadi 2 dikurang 2, 0 per h, ya 0 gitu ya. Nah, turunan dari konstanta itu adalah 0. Jadi f aksen x-nya 0. Nah, selanjutnya kita akan bicara tentang turunan untuk pangkat yang negatif. Nah, di sini saya ambil contoh adalah ft. Kalau biasanya kita bicara di fx, nah ini kita akan bicara di ft ya. Nah, sama saja sebetulnya. Nah, x-nya tinggal kita ganti dengan t. Definisi turunannya kita menggunakan definisi yang sama dan kita operasikan. Nah, jadi kalau misalkan ft-nya itu 1 per t, nah jadi ft plus h-nya itu ya tinggal kita tambahkan t plus h gitu ya. ft plus h dikurang ft. 1 per t plus h dikurang 1 per t. Nah, ini kita samakan penyebut ya. Ini kan pecahan. Kita samakan penyebutnya. Penyebutnya adalah t dikali t ditambah h. Sehingga pembilangnya itu ya kita karena efek dari menyamakan penyebut ya di sini ada t dikurang t ditambah th gitu ya. Nah, selanjutnya kita tinggal sederhanakan t dikurang t ya 0. Negatif plus h ini ya. Nah, ini penyebut, ada penyebut lagi. Nah, makanya penyebutnya bergabung. T, T plus H, H. Tuh ya. Ada penyebut di atas penyebut gitu ya. Makanya penyebutnya jadi bergabung. Contohnya 1/2 dibagi dengan 3. Ya, ini sama juga dengan 1/6 gitu ya. Nah, karena 1/2 ya penyebutnya jadi gabung. Tapi mereka dikali gitu. Nah, selanjutnya karena di pembilang ada H, penyebut juga ada H, ya kita tinggal sederhanakan. Nah, ini 1 ya, negatif 1. Setelah disederhanakan, kita substitusikan
H-nya itu mendekati 0. Nah, T ditambah 0 ya T, makanya jadi T kuadrat. Negatif 1 per T kuadrat. Atau sama juga dengan negatif T pangkat negatif 2. Nah, jadi kalau FT-nya ini adalah 1 per T, atau sama juga dengan T di pangkat negatif 1, ya, seperti tadi itu adalah rumusan fungsi turunan. Fx-nya itu adalah X pangkat N, maka turunannya itu adalah N dikali X pangkat N dikurang 1 gitu ya. N-nya itu adalah negatif 1, jadi N nah, min 1 gitu ya. T pangkat N dikurang 1. Min 1 dikurang 1. Jadi min 2. Atau min T pangkat min 2. Sama ya. Negatif. Sama. Nah, ini untuk pangkat yang negatif. Selanjutnya kita akan melihat untuk turunan yang diberikan angka-angka numerik. Sama, masih menggunakan definisi turunan. Nah, tapi yang diketahui di sini adalah F3 sama dengan 6, F3,1 adalah 6,4. Nah, kita diminta untuk mengestimasi F aksen dari 3. Karena kan tadi di sekitar titik X, gitu ya. Kalau kita lihat dari garis singgung tadi itu kan. Nah, di sini kita menggunakan definisi turunan Fx plus H. Nah, H-nya ini adalah 0,1. Dari mana 0,1? Karena 3,1 dikurang dengan 3 gitu ya, 0,1. Jadi H-nya itu 0,1 ya. Nah, 6,4 dikurang 6 nih dibagi 0,1 sehingga diperoleh bahwa estimasi dari F aksen 3-nya itu adalah 4. Selanjutnya kita ke turunan trigonometri dan kita akan melihat ke fungsi fx-nya sama dengan sin x. Turunan dari sin itu apa gitu ya. Nah, di sini tetap menggunakan definisi turunan sin x plus p dikurang sin x dibagi p gitu ya. Nah, kalau tadi kan pakai h, nah ini kita pakai p. Yang pasti yang ada h-nya kita seragamkan dengan p gitu ya, konsisten. Dan itu tidak masalah. Nah, ini sin x ditambah p dikurang sin x. Kita menggunakan rumus-rumus trigonometri. Ini ya, kita sudah pelajari di pembelajaran limit kemarin tentang beberapa rumus trigonometri yang bisa kita gunakan. Sehingga kita peroleh 2 cos x ditambah p ditambah x per 2 sin x ditambah p dikurang x per 2. Selanjutnya kita sederhanakan. Nah, di sini ada yang bisa kita sederhanakan berdasarkan konsep limit di pembelajaran sebelumnya. Dan ini kita peroleh bahwa sin setengah p per p itu adalah setengah. Dan selanjutnya p-nya itu tinggal kita substitusikan dengan 0. X ditambah X, 2X, 2X dibagi X, 2 ya 1 gitu ya. Makanya di sini menjadi cos X saja. Karena 2 dikali setengah 1, X ditambah X, 2X dibagi 2 ya 1X. Jadi cos X gitu ya. Jadi turunan dari fx sama dengan sin X itu adalah f aksen X sama dengan cos X dengan menggunakan definisi turunan. Nah, silakan coba untuk fungsi trigonometri yang lainnya. Selanjutnya kita akan di turunan eksponensial. Eksponensial ini pangkat X ya. Nah, masih dengan menggunakan definisi turunan sehingga kita peroleh X pangkat H dikurang pangkat X dibagi H gitu ya. Nah, dengan menggunakan konsep em, eksponen pangkat X plus H itu kita bisa jabarkan menjadi pangkat X dikali pangkat H gitu ya. Nah, kita faktorkan pangkat X-nya. Pangkat X dalam kurung pangkat H dikurang 1 per H.
Dan ternyata kita akan mendapati bahwa, nah itu adalah, Euler gitu ya, rumus bilangan Euler, dan itu sama dengan satu, sehingga turun dari X, pangkat X itu adalah E pangkat X lagi. Kemudian ada turunan logaritma, di sini ln X ya. Nah, sama prosesnya. Ln X, logaritma natural, ln X plus H dikurang ln X dibagi H. Nah, ini logaritma itu kalau kurang, dikurang itu sifat-sifat logaritma artinya dibagi ya. Jadi ln X plus H dibagi X gitu ya. Ini 1/H asalnya dari ini ya, ln tetap, dan ini pembagian karena sifat-sifat logaritma ya. Nah, selanjutnya kita sederhanakan X bagi X itu 1, ya H per X itu ya H per X. Nah, ini kita modifikasi ya, X per X. Kenapa? Karena kita sudah belajar bahwa di pertemuan yang membahas tentang limit X menuju tak hingga itu 1 plus 1 per X. Pangkat X itu adalah E gitu ya. Dan ini kita melihat bahwa 1 plus HX. Nah, jadi kita akan eh, rekayasa gitu ya. Eh, sehingga menjadi 1 plus HX dipangkatkan dengan X per H. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan X per X di sini untuk mendapati X per H itu gitu ya. Dan dengan menerapkan konsep logaritma, koefisien itu menjadi pangkat gitu kan. Nah, sehingga X per H di sini dia akan menjadi pangkat. Pangkat ini ya. 1 per X masih tetap ada. Dan 1 plus H per X, pangkat X per H itu adalah E gitu ya. E. Nah, ln E itu E adalah 1 itu ya. E log E sama dengan 1. Ln itu adalah E log gitu ya. E log itu sama dengan ln. Ln itu E log. Sedangkan tadi kita peroleh bahwa 1 plus H per X, pangkat X per H itu adalah E. E log E ya 1 ya. Jadi limit H mendekati 0, 1 per X, ln E. Ln E ini adalah 1, sehingga kita dapati bahwa turunan dari ln X itu adalah 1 per X. Ini hasil turunannya ya. Selanjutnya ada turunan untuk inverse fungsi trigonometri. Di sini ada fx-nya itu adalah sin inverse x atau arcus gitu ya. Arcus sin x. Dan kita operasikan dulu y sama dengan sin pangkat negatif 1x. Itu artinya sin y sama dengan x. Nah, kedua-duanya kita turunkan. Sin tadi kita udah peroleh bahwa turunannya adalah cos. Dan X itu adalah 1. Ini ada ya dy per dx gitu ya. Karena kita turunkan terhadap X. Kita operasikan dy per dx sama dengan 1 per cos y. Nah, sehingga di sini kita peroleh 1 per 1 dikurang X kuadrat. Pertanyaannya adalah dari mana diperoleh 1 per akar 1 dikurang X kuadrat. Ternyata dari segitiga siku-siku ya. Dan kita peroleh di sini adalah sin Y sama dengan X. Nah, itu artinya sudutnya sudut Y. X itu adalah sama dengan X per 1 ya. Sin itu adalah depan miring. Demi. Sin Y depan per miring X per 1. Depannya itu X.
miringnya itu 1. Sehingga dengan menggunakan teorema Pythagoras kita akan peroleh bahwa sisi sampingnya itu adalah akar 1 dikurang X kuadrat. Dan di sini kita lihat bahwa cos Y. Cos Y itu adalah samping per miring, sampingnya itu adalah akar 1 dikurang X kuadrat per 1. Dan 1 per cos Y yaitu 1 per akar 1 dikurang X kuadrat. Kebalikan dari cos Y ya. Nah, jadi kebalikan dari cos Y. Sehingga ketika fx sama dengan sin inverse x, kita turunkan menjadi 1 per 1 dikurang X kuadrat. Itulah hasil turunan dari sin inverse X. Demikian penjelasan video pada kali ini. Eh, dengan menerapkan beberapa fungsi pada definisi turunan, kita akan memperoleh hasil turunannya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.